Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Jamila, mengajar biologi di kelas 10 SMA Negeri 1 Cisaat. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang peranan virus bagi makhluk hidup. Di sini ada tentunya virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan bagi manusia. Materi yang akan dibahas yaitu apa saja peranan virus yang menguntungkannya, dan peranan virus yang merugikan. Apa saja peranan virus? Peranan virus, dalam hal ini virus termasuk kelompok jasadrenik yang memiliki sifat parasit intraseluler dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron karena diameternya sekitar 20-400 nanometer. Selama ini virus identik dengan infeksi yang memicu penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Namun, peran virus dalam kehidupan manusia tidak selalu berupa hal yang merugikan. Virus juga bisa berdampak positif atau menguntungkan bagi manusia. Virus memiliki peran dalam kehidupan, baik itu menguntungkan atau merugikan. Apa peranan virus yang menguntungkan? Peranan virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan diantaranya ada virus yang membawa agen atau vektor. Virus sebagai vektor berperan membawa gen rekombinan ke dalam sel organisme atau inang yang dituju. Agen penyebab mutasi dan juga beberapa bakteri dengan sengaja dimutasi untuk memperoleh sifat baru yang lebih menguntungkan. Bisa dilihat di dalam gambar, itu adalah gambar peranan virus, salah satunya adalah untuk terapi gen. Peranan virus yang menguntungkan, yang pertama itu bisa memproduksi vaksin. Vaksin dapat dibuat dengan bantuan mikroorganisme, bisa berupa virus dan bakteri. Patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya masih tetap ada. Yang kedua, untuk membuat antitoksin. Pada infeksi secara lisogenik, terdapat fase penggabungan yang menghasilkan sel inang yang di dalamnya terdapat materi virus atau DNA virus. Berikutnya, dapat melemahkan bakteri patogen. Dalam hal ini, Provag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Selanjutnya, sebagai alat diagnosa, phage yang virulen dapat digunakan untuk mengenali dan mengidentifikasi bakteri-bakteri, sehingga dapat berfungsi sebagai alat diagnosa medis dan dapat digunakan untuk mengetahui penyebaran suatu penyakit dalam masyarakat. Bisa dilihat contoh gambar virus yang menguntungkan. Di sana bisa dilihat adanya pita DNA, RNA, dan juga kapsid, di mana pada kapsid ini mengandung senyawa nukleat. Selain virus yang menguntungkan, ada juga virus yang merugikan. Sebagian besar virus ini merugikan dan bersifat parasit. Artinya, ada salah satu makhluk hidup yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang dirugikan dalam hal ini adalah inangnya. Bisa terdapat pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Peranan virus yang merugikan. Kebanyakan virus memang membawa dampak yang merugikan dalam kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Virus dikenal sebagai penyebab penyakit infeksi. Dalam kasus infeksi pada manusia, misalnya virus dapat menyerang saluran pernapasan, pada kulit, hati, dan lain sebagainya.
Sejauh ini, belum ada makhluk hidup yang tahan terhadap infeksi virus tanpa adanya vaksinasi. Saat menginfeksi manusia, virus bisa memicu dampak negatif berupa terganggunya kesehatan. Dampak pandemi virus COVID-19 secara jelas bisa menunjukkan berapa besar dampak merugikan dari infeksi virus yang mendunia. Kerugian itu bahkan bisa multisektor, tidak hanya mencakup sektor kesehatan, tetapi juga faktor ekonomi dan sosial. Hingga 23 Agustus kemarin, terdapat 601,9 juta kasus infeksi virus COVID-19 dengan angka kematian mencapai 6,47 juta jiwa. Ada beberapa contoh virus yang dapat merugikan. Virus yang merugikan ini disebabkan oleh virus baik pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contoh penyakit yang disebabkan virus pada manusia, misalnya SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, disebabkan oleh coronavirus atau virus DNA yang menyerang sistem pernapasan dan penyebarannya melalui kontak dengan penderita. Yang kedua adalah Ebola. Ini disebabkan oleh Ebola virus. Penyakit Ebola merupakan penyakit yang dapat mematikan, ditandai dengan demam yang disertai dengan pendarahan. Ebola virus menyerang sel-sel pertahanan tubuh, sehingga bisa mengakibatkan daya tahan tubuh seorang bisa menurun. Contoh penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus, misalnya flu burung atau avian influenza, disebabkan oleh HPAIV, Highly Pathogenic Avian Influenza Virus, tipe A, dengan subtipe H5N1 dari famili Orthomyxoviridae. Yang kedua, tumor pada ayam. Ini disebabkan oleh virus RSV, Roux-Romavirus. Pada tumbuhan contohnya, penyakit yang menyerang tumbuhan beet disebabkan oleh BYV, Beet Yellow Virus. Selanjutnya, ada yang menyebabkan daun menggulung. Nah, ini menyerang pada tumbuhan tembakau, pas, dan lobak, disebabkan oleh virus TYMP, Turnip Yellow Mosaic Virus. Bisa dilihat contoh gambar virus yang merugikan. Ini hampir semua virus ada memiliki jarum. Nah, ini yang bisa nanti melakukan infeksi pada tubuh inang. Mungkin itu aja penjelasan kaitan dengan peranan virus yang merugikan dan yang menguntungkan. Hanya beberapa contoh saja. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Masih materi tentang peranan virus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.